Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Izzuddin Azam dari Program Studi Ilmu Komputer Angkatan 2023. Di sini, Azam ingin mempresentasikan tugas besar dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan janji terlebih dahulu. Saya, Ahmad Izzuddin Azam, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 untuk keberkahannya. Maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Dan di sini saya menyatakan untuk mendaftar asisten praktikum 2024-2025 yang alasannya nanti akan saya bacakan di akhir video. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk headernya. Azam menggunakan 3 library, yaitu std.h, string.h, dan time.h. Dan di bawahnya Azam menggunakan beberapa struct yang digunakan untuk menampung query yang akan difungsi di prosedur dan fungsi di bawah. Di sini ada TASPRAC, T mata kuliah, T angkatan, dan struct untuk join 2 table atau 3 table. Dan di sini Azam juga menggunakan beberapa variabel global untuk mempermudah pemrosesan dari prosedur dan fungsi. Dan sini adalah prosedur fungsi yang Azam buat untuk join, CRUD, dan lain-lain. Nah, masuk ke main.c. Di main.c, di sini Azam menggunakan 2 variabel, yaitu pita dan query. Pita adalah variabel yang ketika kita scan ini menerima spasi, lalu query adalah pecahan dari pita tersebut yang akan kita pecah menjadi beberapa kata gitu. Nah, pertama kita cek terlebih dahulu apakah pita tersebut adalah jangan lupa bahagia hari ini. Jika query-nya adalah jangan lupa bahagia hari ini, maka dia akan keluar program secara otomatis. Jika bukan, maka dia akan memproses modify mesin bosku. Nah, sebelum kita ke modify mesin bosku yang ada di bawah, Azam ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa ada fungsi read di sini, read file gitu. Read file ini menggunakan salah satu fungsi dari std.h untuk membaca file yang ada. Di sini kita membaca abstract.txt menggunakan fungsi R atau read. Nah, sekarang kita akan membacanya per baris, teman-teman. Ketika kita sudah baca per baris, apakah data tersebut ada data dummy? Jika bukan, maka data tersebut akan terus kita masukkan ke variabel source yang kita simpan itu, ID, nama, kelas, dan foreign key-nya, sampai dia bertemu dengan data dummy ini. Nah, ketika data dummy itu sudah ketemu, maka dia akan keluar dan menutup filenya, dan data-data tersebut sudah tersimpan di source TASPRAC ini. Lalu, fungsi kedua adalah fungsi write atau menulis. Yang tadi sudah kita simpan di TASPRAC source, kita ingin menuliskan kembali nih di dalam suatu .txt. Maka, fungsinya kita ganti menjadi w atau write gitu, menulis. Baru kita tulis satu persatu sejumlah dengan data yang ada. Baru di data paling terakhir kita tambahkan data dummy yang akan menandakan bahwa file tersebut adalah akhir dari data. Teman-teman semua, for your information, read dan write ini adalah 2 prosedur dasar untuk membuat fungsi CRUD yang ada di DBMS kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi add data. Nah, fungsi add data ini, dia akan membaca terlebih dahulu dari T angkatan, mata kuliah, dan ASPRAC yang akan disimpan di masing-masing variabel. Lalu, di sini ketika dia ingin menambahkan data, dia ngecek terlebih dahulu nih, apakah di data ASPRAC ada ID yang sama untuk mencegah redundan data. Jika ID ada yang sama, maka dia akan memunculkan error handling dan keluar dari fungsi. Jika tidak ada, maka akan lanjut pengecekan selanjutnya. Ini adalah pengecekan untuk mengecek foreign key apakah tersedia atau tidak. Jika tersedia dan datanya belum ada, maka akan menambahkan data baru. Seperti misalkan kita membaca file, kita mau nambahin file baru. Kita tambahin file baru kita panggil fungsi write abstract yang akan menulis data-data tersebut dan menambahkan data dummy di akhirnya. Ini untuk error handlingnya jika foreign key-nya tidak tersedia ya teman-teman. Dan untuk fungsi di bawahnya, add mata kuliah kurang lebih sama dengan add ASPRAC, dan untuk add data angkatan juga kurang lebih sama. Dia membaca terlebih dahulu lalu menuliskan data baru. Nah, di sini ada juga fungsi rekap data. Sebenarnya sama aja dengan menulis TASPRAC, tapi bedanya dia bukan menulis foreign key, tapi menulis data aslinya, itu untuk rekap data. Lalu di sini ada delete data ASPRAC. Delete data ASPRAC sebenarnya sama dengan fungsi insert. Bedanya, di sini dia ngecek terlebih dahulu apakah ada data yang mempunyai ID yang sama gitu. Jadi kita pengen ngapus suatu data yang ID tertentu nih. Nah, ketika dia ngecek, terus ketemu nih ID-nya ID berapa, maka kita tandain. Untuk apa? Untuk kita proses di bawah. Jika datanya itu ada, maka kita tulis nih dengan metode write. Kita nulis, kita looping terus-menerus sampai data ke X. Nah, bedanya ketika looping tersebut sedang diindeks ke atau data yang tadi pengen kita hapus, kita tidak perlu menulis apa-apa nih. Yang berarti nulis, oh data ini yang pengen kita hapus nih, gak usah kita masukin lagi. Biar data selanjutnya yang meniban data tersebut. Jadi ditimpa gitu teman-teman, yang akan otomatis menghapus data tersebut. Sama aja dengan delete data mata kuliah dan juga delete angkatan, menggunakan cara yang sama untuk mendelete-nya.
Dan di sini ada fungsi update. Fungsi update kurang lebih sama dengan delete Asprac. Bedanya, kalau tadi delete kita tidak menulis datanya, kalau update kita menulis data tersebut dengan query-query yang sudah kita pecah-pecah tadi di awal. Nanti akan Azam jelaskan di akhir. Jadi bedanya kalau delete kita nggak nulis, kalau update kita menulis ulang, tapi khusus di data tersebut kita akan nulis ulang dengan data yang baru gitu. Begitu juga dengan dengan update mata kuliah, dengan update Asprac juga sama. Nah, di sini ada show file Asprac ya teman-teman, dia akan ngebaca terlebih dahulu, lalu menentukan panjang terpanjang dari data tersebut, lalu akan ngeprint. Begitu juga dengan show Asprac final, show mata kuliah, dan lain-lain. Di sini juga Azam menggunakan join karena melakukan soal bonus, jadi dia ngerit 3 data terlebih dahulu untuk join 3. Nah, ketika sudah ngerit data 3, kita cari dulu panjang terpanjang dari data-datanya. Setelah udah, kita print biar rapih, kita kasih garis-garis. Begitu juga dengan join 3 file, 2 file juga sama ya teman-teman. Kalau 2 file bedanya, dia hanya ngerit di 2 file aja, T Asprac sama T mata kuliah. Kalau atas baru T Asprac sama T angkatan. Baru di bawahnya kita punya fungsi insert, update, delete, show, dan lain-lain. Yang di sini kita tentukan terlebih dahulu apakah tabelnya itu ada, apakah Asprac, mata kuliah, atau angkatan. Jika tidak ada, maka ada error handling. Lalu ketika tabel tersebut ketemu, kita cek terlebih dahulu nih, apakah panjang itu sama. Jika query-nya kurang, maka akan kurang. Jika lebih, akan lebih. Jika pas, maka akan menjalankan query tersebut. Gitu, teman-teman. Nah, begitu juga dengan fungsi update, sama. Fungsi delete juga sama. Untuk fungsi show dan join juga sama. Oke, sekarang kita masuk ke modify bosku. Jadi awalnya kita kan nge-scan sesuatu terlebih dahulu, nge-scan suatu pita. Pita tersebut akan kita modifikasi di modify mesin data bosku yang akan menggunakan fungsi start kata untuk mengambil kata pertama. Setelah kita mengambil kata pertama, kita inisialisasi terlebih dahulu nih variable query agar isinya kosong. Baru isi query ke 0, kita masukin data yang tadi kita ambil dari start kata. Nah, setelah itu kita menggunakan mesin query yang akan terus mengambil data sampai EOP-nya itu berhenti. EOP di sini adalah titik koma. Dia akan terus mengambil data sampai berhenti. Nah, di sini Azam punya error handling ketika inputan user itu terlalu banyak, lebih dari 10 misalkan, karena tidak akan ada query yang lebih dari 10, akan ada errornya. Juga kalau misalkan dia memasukkan data, tapi tidak ada titik koma, maka ada error handlingnya. Ketika user memasukkan data, tapi 2 error ini tidak ada, maka akan masuk ke else-nya. Else tersebut akan menjalankan insert, update, delete, show, dan lain-lain, seperti yang sudah Azam jelaskan di atas. Nah, di sini mungkin kita akan coba praktek ya teman-teman untuk DBMS-nya. Halo teman-teman semua, selamat datang di DBMS Azam. Di sini kita akan menggunakan fungsi help. Nah, di sini akan menjelaskan untuk fungsi apa aja sih yang bisa kita pakai di sini. Oh, ternyata ada show, insert, update, dan delete. Oke, sekarang kita coba untuk show tabel Asprac. Oh, ternyata di tabel Asprac itu ada datanya itu apa aja? Datanya ada dari Izudin Azam sampai Siti Al-Maidah. Terus sini kita show tabel mata kuliah. Tabel mata kuliahnya sama sampai Nausorof. Sini ada tabel angkatan. Dan juga ada tabel Asprac final. Nah, semua sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba fungsi CRUD di tabel ini. Di tabel kita, tabel Asprac, belum ada nih dengan ID Asprac 122 dengan nama Muhammad Igin. Kita ingin menambahin. Nah, data berhasil diinputkan dan Muhammad Igin sudah masuk ke database kita. Gimana Zam kalau misalkan kita Muhammad Igin ini pengen kita ganti dengan Rahmat Taufik? Oke, sekarang kita buka lagi CMD kita masukin update Asprac dengan ID 122 dengan nama Rahmat Taufik. Secara otomatis dia akan mengubah Igin menjadi Rahmat Taufik. Gimana kalau misalkan kita ingin menghapus Rahmat? Dia akan dihapus saja Rahmatnya dan dia akan hilang teman-teman. Sekarang kita coba di tabel mata kuliah yang awal belum ada manajemen project, kita tambahkan manajemen project, akan bertambah. Manajemen project ingin kita ganti dengan kalkulus distrik, akan berubah. Dan di sini kita akan mendelete dengan ID MK10-nya, maka akan terhapus. Dan di sini juga di tabel angkatan juga sama. Di tabel angkatan belum ada angkatan nama journey, kita tambahkan journey, kita ganti journey menjadi our history. Our history kita hapus, maka bisa. Nah, fungsi CRUD-nya sebenarnya sudah bisa. Dan di sini Azam ingin membuktikan join juga bisa. Join di sini akan tabel Asprac, mata kuliah, dan angkatan yang akan menampilkan tabel Asprac terlebih dahulu, mata kuliah, dan angkatan. Gimana kalau misalkan kita mau angkatan dulu baru mata kuliah, Zam? Nah, itu bisa. Jadi kita menampilkan angkatan terlebih dahulu, baru mata kuliahnya. Kalau mau 2 tabel aja bisa nggak? Oh, bisa juga. Terus kalau misalkan mau Asprac sama angkatan aja bisa nggak? Bisa juga. Nah, di sini Azam ingin menjelaskan tentang error handling yang ada. Di sini tuh kita memasukkan insert data nih, tapi dia nggak ada ID Asprac-nya, jadi kayak kurang. Dia kan query kurang. Ketika query-nya kelebihan 1, maka akan kelebihan. Begitu juga dengan tabel angkatan yang harusnya ada 3 value, tapi cuma 2 value, akan kurang. Di sini juga akan lebih. Ketika dia mengupdate suatu data yang tidak ada di tabelnya, di sini kan nggak ada ya
ID ke 99, tapi dia mau ngupdate, nggak bisa dong. Begitu juga dengan mata kuliah yang nggak ada di sini, dia mau update, nggak ada juga. Nah, kalau misalkan kita mau show tag abstrak, tapi nggak pakai titik koma, error juga. Nah, di sini kita bisa juga error handling, menambahkan data yang sudah ada di data sebelumnya, misalkan ASP001, tapi kita mau nambahin lagi ASP001, bisa nggak? Nggak bisa, karena terbakar redundan. Di sini juga, misalkan di tabel mata kuliah dan di tabel angkatan yang 02, nah dia nggak bisa ya teman-teman. Lalu di sini ada foreign key, membuat foreign key yang tidak ada di tabel tujuan. Misalkan di tabel abstrak belum ada data 991, tapi kita mau nambahin MK 100, bisa nggak? Nggak bisa juga. Terus ini juga menambahkan angkatan ke-20, yang tabel angkatan itu belum ada data ke-20, maka kita enter, nggak bisa juga. Di sini juga kita nggak bisa mendelete suatu data yang sedang jadi foreign key tabel abstrak. Misalkan tabel mata kuliah mau ngapus yang data pertama, nggak bisa, karena di tabel abstrak mata kuliah 001 sedang dipakai. Begitu juga dengan yang di angkatan, begitu juga ketika kita pengen mengupdate data MK001, nggak bisa karena sedang jadi foreign key. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa bahagia hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan tugas besar pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan saya ingin join Asprak 2024-2025. Yang pertama, saya ingin angkatan 2024 bisa merasakan serunya algoritma dan pemrograman. Saya adalah salah satu mahasiswa yang masuk ilmu komputer tanpa background komputer sama sekali. Ketika saya masuk dan mulai belajar algoritma dan pemrograman, itu merasa sedikit susah dan sulit gitu, dan jenuh malah. Sampai saya bertemu dengan para asprak yang baik dan cara metode belajar yang tepat, hingga akhirnya ternyata algoritma dan pemrograman itu sangat seru dan mudah begitu. Yang kedua adalah Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan di sini bentuk kebermanfaatan saya ingin mengajarkan ilmu yang sudah cukup saya kuasai ke teman-teman angkatan 2024 agar mereka bisa mempunyai fundamental yang kuat dalam mempelajari dunia perkodingan gitu. Yang ketiga, saya bangga ketika orang lain berhasil berkat bantuan kita. Dan yang keempat, untuk mengasah skill saya sendiri agar kembali lolos di Gemastik 2025 besok. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.